Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kabar baik bagi kita semua. Para sahabat Nabi Muhammad SAW memiliki keahlian di bidang masing-masing. Namun, ada satu sahabat Rasulullah yang bidikan panahnya tidak pernah meleset dan setiap doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Nama lengkapnya Sa'ad bin Malik Az-Zuhri atau Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad adalah sepupu dari Rasulullah yang bernama Abdurrahman bin Auf. Secara garis keturunan, ia adalah saudara sepupu Aminah atau ibunda Rasulullah SAW. Suatu malam yang sunyi, penduduk kota Makkah telah lelap tertidur. Begitu pula Sa'ad yang tengah tertidur pulas dan mengalami sebuah mimpi. Dalam mimpinya, Sa'ad melihat ada cahaya di antara kegelapan. Di dekat cahaya itu ada Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harithah. Lalu Sa'ad melihat ketiga orang tersebut menuju cahaya dan meninggalkan Sa'ad. Keesokan harinya, Sa'ad terlihat lebih banyak diam dan termenung. Ia memikirkan tentang arti mimpi yang telah dialaminya semalam. Tak hanya di rumah, Sa'ad juga memikirkannya di tempat kerja. Ketika bertemu Abu Bakar, Sa'ad menceritakan perihal mimpinya kepada Abu Bakar. Sa'ad pun mendengarkan dengan seksama penjelasan sahabatnya yang terkenal bijak tersebut. Abu Bakar juga mengatakan bahwa ia, Ali, dan Zaid sudah menjadi pengikut Muhammad. Sa'ad pun semakin yakin kalau mimpinya adalah suatu petunjuk kebenaran yang harus ia ikuti. Lalu ia mengajak Abu Bakar pergi menemui Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan diri masuk Islam. Namun tak disangka, begitu mengetahui anaknya masuk Islam, ibunda Sa'ad marah besar. Ibunya menginginkan Sa'ad untuk meninggalkan agama Muhammad dan kembali kepada ajaran nenek moyang. Bahkan ibunya nekat melakukan mogok makan supaya Sa'ad mau kembali kepada agama nenek moyangnya. Sa'ad pun berdoa agar ibunya diberi petunjuk oleh Allah. Kesabaran dan keteguhan Sa'ad dalam mempertahankan agamanya akhirnya membuat hati sang ibunda luluh. Meskipun memiliki keyakinan yang berbeda, Sa'ad tetap berbakti dan menyayangi ibunya. Rasulullah juga pernah berdoa untuknya. Ya Allah, jadikanlah setiap bidikan panah Sa'ad selalu tepat sasaran, dan doanya senantiasa dikabulkan. Maka, jadilah Sa'ad seorang sahabat yang tidak pernah meleset dalam memanah sasarannya, dan selalu terkabul setiap doanya. Pernah suatu ketika sekelompok orang-orang kafir mengganggu seorang muslimah bernama Ummu Aimah. Saat yang melihat kejadian itu lalu menembakkan panahnya dari kejauhan tepat ke arah orang-orang kafir itu. Ummu Aimah pun selamat dari gangguan orang-orang kafir tersebut. Keahlian Sa'ad dalam memanah juga dibuktikan dalam aksi heroiknya melindungi Rasulullah SAW pada perang Uhud. Saat itu, Nabi Muhammad sedang terluka parah. Sa'ad tak henti-hentinya menembakkan anak panah demi melindungi beliau dari serangan musuh. Sementara itu, salah satu bukti tentang doa Sa'ad yang selalu terkabul diantaranya adalah ketika ia menjabat sebagai gubernur Kufah. Waktu itu, ada orang yang bernama Abu Sa'dah yang suka menyebarkan fitnah kepada orang-orang tentang Sa'ad. Abu Sa'dah berkata bahwa dengan mata kepalanya sendiri, ia melihat sholat Sa'ad tidak sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah. Ia juga berkata bahwa dengan mata kepalanya sendiri, Sa'ad berbuat tidak adil, telah melanggar syariat, dan lain sebagainya. Sa'ad yang mendengar perihal fitnah tersebut lalu berdoa kepada Allah bahwa ia tidak pernah mengingkari ajaran Rasulullah dan meminta kepada Allah untuk memberi hukuman kepada orang yang telah memfitnahnya. Allah pun memberikan hukuman kepada Abu Sa'dah dengan membutakan matanya. Selain mampu memanah dengan tepat sasaran dan doa yang selalu dikabulkan, Sa'ad juga termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Rasulullah pernah mengatakannya ketika berada dalam sebuah majelis. Sebentar lagi akan ada seorang ahli surga yang lewat di depan kalian. Tak lama kemudian, Sa'ad lewat di hadapan mereka. Yang ada dalam majelis tersebut terkejut. Ternyata Sa'ad lah yang dimaksudkan oleh Rasulullah.
Lalu sebagian sahabat berinisiatif untuk mencari tahu dan bertanya amalan yang dilakukan Sa'ad yang menjadikannya seorang calon penghuni surga. Sebenarnya tidak ada hal istimewa yang aku lakukan. Hanya saja selama hidupku, aku tidak pernah menyimpan rasa dengki dan niat buruk kepada kaum muslimin. Jawab Sa'ad. Meskipun doanya selalu dikabulkan, Sa'ad tidak meminta sesuatu untuk kesenangannya sendiri. Ia selalu berdoa untuk kepentingan orang banyak dan tidak pernah menolak setiap orang yang minta didoakan selama doa itu untuk kebaikan. Di usia tuanya, penglihatan Sa'ad menjadi terganggu. Namun, itu tidak mengurangi semangatnya beribadah di masjid. Bahkan Abdullah bin Sa'id pernah bertanya kepadanya, "Mengapa paman tidak berdoa saja kepada Allah supaya penglihatan paman kembali normal?" Lalu dengan bijak, Sa'ad pun menjawab, "Paman ini sudah tua. Wajar jika penglihatan tidak seperti dulu lagi. Lagi pula Allah akan memberi pahala kepada orang-orang yang sabar." Ketika sakit keras, Sa'ad meminta putranya untuk mengambil peti yang terletak di sudut kamar. Peti itu berisi jubah berwarna hijau. Itu adalah jubah yang dipakai Sa'ad ketika berjuang bersama Rasulullah SAW di Perang Badar. Sa'ad berkata bahwa ketika ia wafat, ingin dikafani dengan jubah tersebut. Sa'ad meninggal pada usia 80 tahun. Ia adalah sahabat dari kalangan muhajirin yang terakhir kali wafat. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman Baqi, yaitu tempat di mana keluarga dan sahabat Rasulullah SAW disemayamkan. Demikianlah kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, pemanah handal pahlawan Islam. Semoga Allah merahmati Sa'ad bin Abi Waqqas dan seluruh sahabat Nabi Muhammad SAW yang gigih dan murah hati. Allahu a'lam bishawab. Jumpa lagi di lain kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.